يا عظيم أنت العظيم طاهر القلب نقي الذاكر. Suatu hari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau ditanya oleh seseorang, wahai Hudzaifah, ada orang yakinnya sudah benar semua kecuali satu aja. Dia tidak yakin bahwa perkara itu sudah ditentukan oleh Allah. Orang yang seperti begini bagaimana? Maka beliau mengatakan orang yang seperti begitu itu adalah di neraka. Sebelum orang itu berkeyakinan, sebelum kamu berkeyakinan, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun lisibaka, sebelum berkeyakinan begitu itu kamu masih belum layak masuk surga. Ma asabaka, perkara yang mengenai kamu, yang ditakdir untuk kena kamu, lam yakun liyukhti'aka, tidak mungkin akan meleset dari kamu. Jadi kalau orang ditakdirkan mau dapat rezeki di Temboro, di Pondok Al-Fatah, walaupun dia tidak mau hatinya, tetap aja dia akan datang ke Al-Fatah untuk menerima bagian dia itu. Tapi kalau orang itu memang tidak ada rezeki di satu tempat, walaupun ayahnya, istrinya, kalau perlu presidennya dukung, dia tidak akan bisa untuk mendapatkan hal tersebut dari tempat tersebut. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, perkara yang meleset darimu tidak mungkin akan mengenai kamu. Kadang-kadang orang itu mungkin yang hadir di sini ini atau yang dengar pernah dulu bercita-cita atau berangan-angan atau bermimpi pengen menikah dengan si santri putri yang itu, yang dengar ngaji sekarang, yang di masjid yang sandaran itu loh, di masjid putri sana, yang sekarang sedang senyum-senyum itu loh. Ternyata dia lamar nggak tembus. Sudah cinta, sudah korban, dia juga ganteng. Kemudian dia berandai-andai, andaikan itu saya diizinkan untuk nadzoran, pasti itu si fulanah itu mau. Nggak akan mau. Kalau sudah takdirnya nggak mau, ya nggak akan mau. Apa ada orang yang lebih baik sikapnya kepada Laila melebihi si Qais, yang begitu cintanya kepada Laila seakan-akan di dunia ini sudah nggak ada yang berharga selain Laila. Pantunnya begitu banyak dia lantunkan. Tapi karena tidak takdirnya dapatkan Laila, ya hanya dapat muji-muji Laila dalam pantunnya saja. Qais, kalau kamu suruh milih Laila apa milih dunia dengan segala isinya, maka Qais mengatakan pada yang bertanya itu, kamu itu ngomong apa? Debu yang menempel di serandalnya Laila itu menurutku lebih mahal melebihi dunia dengan segala isinya. Wes cintanya nggak karu-karuan, tapi nggak takdirnya tetap nggak dapat. Jadi yakin pada takdir itu jadi solusi kalau kita menghadapi sumpek-sumpek itu. Allah Maha Penyayang, Maha Bijaksana, kok menentukan begini, mesti ini yang terbaik. Seperti ceritanya Salman ketika nyuruh temannya yaitu sahabat Abu Darda untuk ngelamar.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tamunya ini? Saya Abu Darda. Saya utusannya Salman untuk ngelamar putri Antum. Oh, kalau untuk Salman enggak lah, kali kalau untuk kamu boleh. Maka Abu Darda langsung menikahi wanita yang diingini oleh Salman tanpa memberitahu Salman. Salman nunggu-nunggu gimana hasil lamarannya. Maka begitu Abu Darda ketemu Salman, ditanya oleh Salman, Abu Darda kemana? Oh, enggak muncul-muncul kemarin, kamu tak suruh sebagai wakil saya untuk ngelamar putrinya keluarga tersebut, gimana ceritanya? Maka Abu Darda mengatakan, ceritanya saya malu itu sebetulnya, kamunya enggak diterima, yang diterima saya, sekarang tak nikah aja. Maka bagaimana yakinnya Salman yang harus kita punyai supaya kita diridha Allah seperti Allah ridha kepada sahabat Salman. Seharusnya yang malu itu saya, Abu Darda. Kok bisa? Iya, karena ternyata saya pengen menikah dengan seorang wanita yang wanita tadi telah ditulis oleh Allah bagian kamu. Seharusnya yang malu itu saya. Maka tadi cerita bagaimana luasnya rahmatnya Allah bagi hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang mau berdoa, yang mau berharap kepada Allah. Walaupun dia punya dosa begitu banyak sepenuh bumi, dosanya numpuk sampai tembus langit, sampai nempel langit, diampuni oleh Allah. Tapi sebagaimana keterangan kemarin, ini adalah untuk yang telah terjadi. Orang-orang punya dosa, jangan berputus asa. Orang yang punya kesalahan-kesalahan seberapapun, jangan putus asa di rahmatnya Allah. Tapi bagi orang yang tidak berdosa atau tidak pernah melakukan dosa-dosa besar, jangan sekali-kali mencoba. Karena kemaksiatan itu adalah kecelakaan. Maka kalau kita mencoba maksiat, namanya mencoba kecelakaan. Dan kecelakaan itu resikonya setiap orang berbeda-beda. Ada orang gara-gara kulit pisang kebentur kepalanya ke tanah, akhirnya hilang nyawanya satu-satunya. Ada orang kepleset kulit pisang nggak apa-apa, malah dia dilihat tuh seperti enak, seperti main-main ski, serut. Bagaimana ceritanya temannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Syaqa. Zahir ceritanya itu melanggarnya hanya dosa kecil sepertinya, melihat wanita yang tidak mahram. Ternyata risikonya untuk dia lain. Akhirnya dia kasmaran dengan wanita itu, ternyata wanitanya wanita Nasrani. Akhirnya nggak diterima lamarannya kecuali kalau dia meninggalkan agama Islam. Akhirnya meninggalkan agama Islam, akhirnya wafat dalam keadaan tidak beriman. Karena kadang-kadang ngaji yang bagus-bagus itu oleh setan dibalik pemahamannya itu loh. Dosa sepenuh bumi, dosa sampai nempel langit, asalkan datang kepada Allah tanpa menyekutukan, diampuni semuanya. Saya paling dosanya apa? Bolos. Ini perlu ditingkatkan berarti. Begitu ditingkatkan ternyata beda, hatinya gelap, naudzubillah, iman bisa nggak ada tempat. Jadi kecelakaan itu nggak boleh dicoba. Insyaallah niat. Di semua targhib-targhib dari agama yang sampai pada telinga kita kok malah menyebabkan kita punya gambaran untuk malas amal agama atau bahkan melanggarnya, berarti penyemangatan dari Nabi, targhib dari Nabi tadi telah dicampuri oleh bisikan setan ketika masuk ke telinga kita.
ketika masuk dalam renungan pikiran kita, ketika masuk di hati kita. Ada orang sudah hari-hari nggak sholat, dia dengar hadis, siapa yang mati tidak menyekutukan Allah, dakhalal jannah, masuk surga. Ya sudah, yang penting saya nggak menyekutukan Allah, nggak sholat nggak masalah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ananus sama' fi waqtil ain huwa ma adalah perkara anna laka yang tampak bagimu minha dari langit. Kalau kita melihat langit yang tampak itulah namanya anan. Ai badalaka ma badalaka, perkara yang tampak untukmu, wa dhahara dan tampak. Wa qila dikatakan huwa anan adalah as-sahabu, awan. Andaikan dosamu sampai ke awannya langit. Wa qurabul ardi bidhamil kaf huwa ma adalah perkara yuqaribu mil'aha yang mendekati penuhnya bumi. Maulaya salli wa sallim daiman abada